Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan yang mana pada kesempatan ini rekan-rekan sedang mengolah data ya, baik data eh, soal ataupun data angket ya, untuk menguji validasi atau reliabilitas ya soal itu sendiri gitu ya. Nah, di sini rekan-rekan saya menggunakan SPSS statistik versi 27.01 gitu ya. Nah, tentunya di sini rekan-rekan harus menginstal dulu SPSS-nya itu sendiri ya. Kemudian setelah menginstal, rekan-rekan harus apa menyiapkan data ya tentunya adalah data jawaban angket yang telah disebar oleh rekan-rekan untuk uji validitas gitu ya. Nah, seperti ini misalnya saya di sini memiliki 18 item di dalam angket itu sendiri ya dan diteskan pada sampel bukan sampel, sampel lah. Katakan sampel atau siswa di sini sebanyak 30 gitu ya, sebanyak 30 orang. Nah, bagaimana cara menghitung validasinya atau reliabilitasnya ya sehingga menghasilkan data yang seperti ini gitu ya rekan-rekan. Oke, kita langsung saja ya rekan-rekan masuk ke SPS itu sendiri ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada di dalam SPSS itu apapun versinya itu ada dua tab ya. Ada dua tab, menu tab. Di sini ada data view dan kemudian di sini ada variable view gitu ya. Nah, tentunya kita harus memasukkan atau menginput data dulu di variable view ya. Nah, yang pertama di sini adalah kita menginput item ya untuk mengetahui validitas atau reliabilitas dari sebuah soal angket. Misalnya di sini ya, contoh saja di sini adalah item satu ya. Nah, kemudian di sini item 2 ya, item 2 di sini item 3. Kebetulan saya itemnya ada 18 ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ini 18 item ya. Di sini desimalnya nolkan saja ya, karena jawaban siswanya itu tidak ada desimal. Ya, tidak ada desimal, jadi di sini dinolkan saja. Itu winners ininya biarkan saja seperti ini dan misurnya ini ditujukan pada scale ya, dipilihnya scale. Sebetulnya nominal juga tidak apa-apa. Kita pilih nominal di sini juga gak apa-apa ya. Jadi si scale saja dulu. Nah, di sini scale. Nah, setelah input seperti ini ya rekan-rekan tinggal ke data view seperti ini. Nah, jadi di sini akan secara otomatis di data view ada item satu hingga item em, 18 ya variabelnya itu. Nah, setelah itu tinggal kita mengcopy paste ya, mengcopy hasil dari ini, di copy ya. Nah, kemudian di sini di paste.
Nah, di sini akan seperti ini ya rekan-rekan. Nah, nah, setelah itu rekan-rekan silakan masuk ke menu analyze ya, analisis. Kemudian di sini kita cari submenunya itu adalah scale. Ya, di sini scale. Nah, di sini ada reliability analysis ya. Tinggal klik di sini reliability analysis. Nah, di sini akan muncul di sini adalah item 1 hingga 18. Silakan dipilih dari 1 sampai 18 kemudian dimasukkan ke dalam kotak item. Seperti ini. Nah, seperti ini ya rekan-rekan. Silakan saja dimasukkan sesuai urutan itemnya. Ini seperti ini ya rekan-rekan. Nah, setelah itu tinggal kita klik di sini tombol statistik ya. Nah, di sini ada deskriptif for item scale dicentang. Kemudian di sini kita akan melihat korelasinya juga seperti apa ya. Di sini summaries-nya adalah boleh dicentang. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita klik continue ya. Yang lainnya biarkan. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita klik OK. Seperti ini ya. Nah, jadi di sini akan terlihat ya, rekan-rekan di sini akan terlihat bahwa eh, apa akan terlihat di sini nih, ada all variable ya, di sini ada title-nya all variable, cache processing seperti ini ya. Kemudian nah di sini ada yang ketiga itu adalah reliability statistic ya. Di sini reliability statistik, di sini kita lihat angkanya adalah 0,845 gitu ya. Nah, sesuai dengan aturan yang berlaku ya, bahwa untuk reliabilitas itu ya, di sini bisa kita lihat jika angkanya 0,845 itu sudah reliable gitu ya. Karena biasanya kalau reliabilitas itu adalah di atas angka 0,7 ya, di atas angka 0,7 jika angkanya itu di atas 0,7 maka itu adalah bagus gitu ya. Item-itemnya itu bagus. Nah, di sini ada item statistik ya, bisa kita lihat bahwa item satu itu rata-ratanya 4,03, kemudian standar deviasinya ada 0,414 dan di sini adalah jumlah responden ya atau ya jumlah responden di sini ada 30 ya, semuanya 30 dari item 1 sampai item 18 itu ada 30 ya. Nah, kemudian di sini item statistik dan juga ada item inter item correlation metric. Di sini bisa kita lihat juga. Nah, kemudian di sini juga ada summary item statistik ya. Nah, di sini summary-nya rangkumannya gitu ya bahwa di sini ada item mean, ada item variance, ada inter item correlation gitu ya. Di sini ada skor minimum, maksimum, kemudian rank. Ya, di sini juga variance ya. Di sini no of item ya. Nah, ini itemnya ada 18. Kemudian di sini item total statistik bisa kita lihat di sini setiap item dari semua jawaban yang dijawab oleh responden itu item satu itu 0,845, kemudian di sini untuk item 2 0,821 dan seterusnya di sini sampai item 18 yaitu 0,832 dan di sini ada scale statistiknya juga bisa kita lihat ya dari skala statistik di sini ada rata-rata 70,67, ada variannya 38, standar deviasinya adalah 6,227 dan item 18. Nah, ini tentunya kalau kita merujuk pada aturan bahwa skor dari reliabilitas 0,8 itu adalah lebih besar dari 0,7 gitu ya. Berarti di sini reliable.
ya. Nah, kalau setelah itu rekan-rekan silakan di sini tinggal klik kanan ya di kotak apa di tabel ini klik kanan di sini adalah copy as to image sehingga di sini bisa dipaste di sini. Nah, seperti ini jadi bisa dipaste seperti sebagai image atau dipaste di dalam eh, Word gitu ya bisa dipaste sehingga kita bisa mendeskripsikan apa yang kita analisis dari hasil angket itu sendiri ya. Sehingga ketika angketnya itu nilainya reliable di sini misalnya 0,85 artinya angket itu bisa digunakan untuk penelitian selanjutnya gitu ya. Oke, itu rekan-rekan yang untuk reliable dan untuk menghitung ya, untuk menghitung apakah valid atau tidaknya ya tentunya kita harus menghitung dulu skor T gitu ya atau kita harus melakukan uji T. Nah, uji T dan nanti uji T hitung itu apa menghitung uji T itu menghitung nilai T itu adalah jika T hitungnya lebih besar dari T tabel maka artinya soal-soal yang ada di dalam item itu, di dalam angket itu adalah valid gitu ya. Dan kita ketahui bersama bahwa untuk menghitung T itu sendiri, ya T hitung itu adalah dengan rumusan T hitung sama dengan em, apa T hitung itu sama dengan ya ini nih. Nah, ini saya sudah bikin di sini T hitung. Nah, di sini sama dengan R dikali akar sat akar N kurang 2 ya, degree of freedom ya, degree of freedom atau derajat kebebasannya itu N kurang 2. Kemudian di sana nanti dibagi dengan akar 1 dikurangi reliabilitas dipangkatkan 2 ini ya. Jadi hasilnya di sini T hitungnya adalah 44,2. Nah, di sini 44,2 bisa kita lihat bahwa T hitung, jadi T hitung, T tabel. Kita lihat dulu T tabelnya. T tabel, kita lihat T tabelnya itu berapa, gitu ya. Nah, untuk nilai T tabel ya. Nah, di sini T tabel. Nah, tadi degree of freedom-nya atau derajat kebebasannya adalah 28 ya karena tadi respondennya adalah 30 dikurangi 2 itu adalah 28 dan sini derajat eh, itunya adalah 0,05 atau 95% ya ke apa alpanya gitu ya. Nah, alpanya itu adalah 0,05% di sini. Maaf 5% atau 0,05. Nah, di sini P tabelnya adalah 1,701. Nah, kita tulis dulu 1,701. 1,701 dan kita lihat bahwa nilai T hitung jadi T hitung itu lebih besar dari T tabel. Artinya di sini artinya soal soal angket atau soal lainnya itu valid. Nah, itu artinya gitu ya. Nah, sehingga soal-soal yang ada di dalam angket itu bisa digunakan untuk penelitian yang akan dilakukan gitu ya. Nah, itu rekan-rekan bagaimana cara menghitung atau menguji angket, soal-soal angket dengan reliabilitas dan validitas. Jadi disebutnya itu adalah uji reliabilitas dan uji validitas. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Untuk sementara itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.